Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas sebuah aplikasi ataupun website ya. Namanya adalah Kleano IMAX. Nah, ini gue tuh dapet requestan guys dari salah satu yang berkomentar gitu ya untuk ngebahas ini. Dan setelah gue cari tahu, kemungkinan ini ada beberapa yang orang Indonesia tuh main, tapi gue lihat-lihat tuh di share-sharean di internet tuh ada beberapa negara lainnya, ada India juga, terus juga mungkin banyaknya juga bahkan di Malaysia gitu ya guys, tentang aplikasi trading ini. Jadi Kleano ini setelah gue lihat-lihat gitu ya guys, dia tuh adalah platform trading ya, jual beli untuk aset kripto. Nanti gue tunjukin juga gitu ya. Dan setelah gue cek juga untuk domainnya itu sebenarnya sudah didaftarkan pada tanggal 9 Januari 2025. Yang notabene gitu ya, ini belum terlalu lama ya untuk kalau kita masuk kategori exchange ya. Terus ini websitenya tampilannya juga ya segini aja, walaupun kalau gue bilang ya, ini tampilannya cukup oke dan gak alay gitu ya. Tapi apakah Kleano IMAX ini scam atau tidak, penipuan atau tidak, atau legit atau tidak gitu ya guys, kalian simak aja di video gue ini, karena gue bakal nunjukin beberapa yang mungkin bisa jadi analisa kalian juga, jadi diskusi juga lah di kolom komentar misalkan kalian penggunanya. Terus di sini cuma ada gini aja ya, Kleano bla 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 John Smith. Gue kira kayak pendirinya gitu ya, tidak. Nah ini juga cuma foto AI aja kayak gini, tulisan-tulisan kayak gini aja udah ya. Ini juga kayak gini aja guys tampilan dari websitenya. Gue tunjukin supaya ya kalian bisa lihat lah ya. Dan di sini cuma kayak gini aja juga guys ya. Tuh. Bahkan kontaknya by email aja. Yang gue harapkan tuh bisa ada alamat kantornya tuh di mana. Ada sosial medianya tuh apa aja. Sekarang kan gampang ya, bikin TikTok, bikin YouTube, bikin Instagram, itu gampang banget kok. Apalagi dia bisa membangun platform sebesar trading kripto itu kan juga susah ya. Tapi kenapa nggak dipikirkan nih? Nggak ada guys, tidak ditemukan. Ya, terus ada partnersnya di sini juga ya. Gini aja sih ya. Dan sekarang kita coba pindah ke Facebook ya. Dan di Facebook tampilannya kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi ada yang nge-share gitu kan, join Kleano jadi investor. Terus kalian disuruh choose ya, disuruh pilih ya untuk preference kalian untuk investasinya. Nah di sini ada tingkatan-tingkatannya juga guys, ada bronze, silver, gold dan seterusnya. Dan inilah yang aneh untuk sebuah investasi kalian, apalagi di bidang kripto ya, di exchange yang udah ada lisensinya aja nggak kayak gini guys. Tidak, kalian tuh tidak dikategorikan dari jumlah investasi kalian masuk kategori silver, bronze, seterusnya gitu ya. Nanti juga mungkin dikategorikan by jumlah referral yang kalian dapatkan. Kalau misalkan dari awal saja sudah ada acuan seperti ini aneh menurut gue ya. Oke, terus di sini expect your ROI 35 hari termasuk juga Sabtu dan Minggu. Terus gitu aja guys tampilannya. Dan kalau gue lihat juga mereka itu sudah ada ini ya, MSB ini. Nah inilah yang dipajang di dalam aplikasinya. Nanti kita bakal lihat di aplikasinya juga. Tapi sekali lagi ya guys, mungkin dari kalian ada yang belum ataupun baru ngikutin channel YouTube gue udah sering banget ngejelasin sertifikat MSB ini ya. MSB ini tuh ini ya guys, kepanjangannya dari Financial Crimes Enforcement Network.
atau Vincent disingkatnya. Itu tuh lebih kayak kepada, kalau di Indonesia gampangnya tuh ada PPATK. Dia tuh ngurusin untuk masalah pencucian uang, terorisme, ya, aliran dana kalian tuh kemana aja. Kan kalau kita lihat ya di Indonesia PPATK kan nggak ngurusin tuh kripto ataupun trading. Sekarang yang terbaru adalah di OJK. Dulu mungkin Bapepti, sekarang setelah gue lihat-lihat lagi, jadi di fullin di OJK semua. Nah, jadi adanya sertifikat MSB ini bukan sebagai izin dari exchange itu berjalan, guys. Nggak nyambung karena tadi ya tugas dan fungsinya berbeda, ya. Tapi aplikasi-aplikasi Ponzi sebelumnya seringkali masang sertifikat MSB ini. Kenapa? Karena gampang banget bikinnya, guys. Kalian pun bisa bikin kok. Kalian misalkan ada file-file, tinggal upload, selesai, jadi hasilnya keluar secara online gratis tanpa verifikasi lebih lanjut. Bahkan di website MSB pun itu tuh tertulis ya kalau si MSB ini tidak memvalidasi ataupun memverifikasi sebuah perusahaan itu lebih lanjut untuk bidang usahanya. Karena fokusnya dia tadi cuman itu aja ya, guys. Jadi sekali lagi kalau ada exchange yang cuma menyertakan sertifikat MSB ini doang, kalian wajib hati-hati. Karena harusnya ya, guys, kalau dia adalah exchange terkemuka gitu ya, ternama bahkan di seluruh dunia, itu ada sertifikat tersendiri. Misalkan dia dari Inggris, misalkan ada dari FCA, dari Australia ada ASIC, terus dari Amerika Serikat ada CFTC gitu ya, guys. Jadi bukan MSB ini. Dan setiap negara punya regulasi ataupun lisensi brokernya masing-masing. Cuman yang pada umumnya tadi gue sebutin yang seperti itu, tapi bukan MSB. Jadi jangan mau kalian dibilang udah ada sertifikat MSB, udah aman, udah resmi, udah ada izinnya. Itu salah banget, guys. Salah kamar ya. Beda banget, beda jalur. Terus di sini $15 free for first registration, minimum deposit $50 kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat tuh udah cukup masif juga untuk member-membernya ini ada di sosial media, guys. Tapi sekali lagi ya, nih kan ada sertifikat MSB-nya. Gue cuma bisa bilang hati-hati, toh masih banyak juga exchange yang legal resmi ya, tidak menjanjikan keuntungan terus-menerus. Dan sekali lagi ya, di video gue ini gue juga agak kesulitan untuk mencari informasi karena aplikasi-aplikasi Ponzi seperti ini tuh memang ya sangat amat tertutup dan hanya di kalangan anggotanya aja, guys. Oke, dan ini tampilan di dalam aplikasinya kurang lebih kayak gini nih. Tuh, ini ada sertifikat MSB yang tadi sama kan? Sama ya. Oke, sama. Nah, terus di bagian ini ada withdraw KYC. Nah, kalau kita klik KYC ya, jadi di sini upload dokumennya untuk memverifikasi identitas kalian. Ada live trading, unlimited deposit, bank credit card, terus juga cryptocurrencies. Dan pertanyaannya gini, guys, dia aja izinnya nggak tahu nih ya, izin dari aplikasi ini aja nggak tahu, tiba-tiba KYC. Yang ditakutkan itu data-data kalian itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, sekali lagi di sini gue cuma bisa ngasih beberapa warning aja, selebihnya keputusan sama kalian. Terus ketika gue klik referral di sini ya, guys. Nah, di sini ini ya kayak aplikasi Ponzi ya. Kita lihat nih ya. Nih 1, 2, 3. Ada 3 generasi untuk bonusnya. Bahkan di bawahnya di detail ini. Jadi setiap akun ya kalian tuh dapat berapa. Ya. Yang ditakutkan ini adalah bukan tradingnya yang ditonjolin, bukan masalah kita belajar tentang kriptonya yang ditonjolin, enggak. Lebih kepada gimana caranya kita mencari member lain untuk bisa mendapatkan uang lebih gitu ya. Jadi tradingnya cuma modus aja, di dalamnya ya ngundang dan mengundang orang. Terus ada statement
kayak gini aja sih. Terus tadi gue ngeliat ada di bagian trade. Nah ini yang pengen gue bahas juga ya guys. Jadi menurut gue ini agak aneh sih ya. Jadi di sini dia cuma ada 4 perdagangan lah ya. Di sini ada AAPL US. Ya, ketika kita klik nih misalkan. Nah, bentar. Nah, di sini itu ada jam-jamnya, guys. Jadi kita mau trading nih, misalkan kita kan tadi lihat oh ya harga saat ini bagus nih. Ini gue minta maaf ya tampilannya kurang bisa full, gue nggak tahu kenapa. Tadi gue udah coba cek gitu ya, guys. Misalkan harga lagi bagus nih ya kan, misalkan nih lagi anjlok nih. Terus kita misalkan mau beli nih. Tapi di sini marketnya baru dibuka di jam segini guys tuh. Jadi kita kelok nih, nggak bisa nih beli. Ya, ini kalian perhatiin ya APPL, oke. Terus gua nggak tahu juga nih APPL ini kepanjangannya apa. Oh tulisannya di sini Apple ya. Nih tadi kita lihat ya nih. Apple is the largest technology company in the world. Berarti ini Apple, oke. Terus di sini ada BTC. Nah, giliran untuk yang BTC, guys, itu bisa kalian beli tuh. Bisa kalian beli. Gak dikunci. Oke, terus ada UK 100 nih. Kita lihat infonya, dia itu apa? Kita lihat ya. Di sini oke. Indeks US FTSE Index. Nah ini agak aneh dan juga tidak bisa di lock ya guys. Aneh. Kalau trading kan 24 jam gas aja. Terus ada NAS 100. Ini juga sama guys, dikunci. Jadi kesimpulannya adalah kalau gue lihat ya, ini trading sinyal juga. Tapi sekali lagi nih gue agak minim informasi. Jadi udah ditentuin jam-jam berapa aja kalian harus ikut marketnya ya. Tanggal segini, jam segini, nanti jual belinya begini dan begini gitu ya guys. Jadi bukan real trading pada umumnya yang ya kalian lihat lagi harga bagus ya beli aja gitu guys. Jam 12 malam kayak jam 3 pagi kayak ya kan. Dan nah tadi nih gue iseng nih. Nah NAS 100 ini itu disebutnya Nasdaq Stock Market. Nah, ini kita coba cari ya guys di Coin Market Cap. Oke, di di Coin Market Cap ada nih NAS 100 ya guys. Nih. Kalian bisa lihat ini aja nih. Ya kan? Kita coba lihat see all result. Oke, kita lihat nih harganya. Nih pada kosong. Berarti kurang lebih harganya segini ya. Segini dolar ya. 0,5, 0,8, 0, lah ya, ataupun ada 15 dolar. Nah kita pindah ke web yang tadi, webnya si ini. Harga dia, nih kalian bisa lihat ya, harganya tuh segitu. Jadi NAS 100 ini tidak ada di Coin Market Cap. Jadi gue udah bisa simpulkan ini koin, entah koin atau token atau apalah sebutannya, cuma ada di aplikasi Kleano IMAX ini. Dan biasanya bakal kalian disuruh ke sana terus. Maksudnya dibuka marketnya di sini. Nah, UK juga sama nih. Kita cari di Coin Market Cap, kita lihat nih. UK 100. Nggak ada, guys. Nggak ada. Ya. Kalau misalkan juga kita cari Kleano IMAX di Coin Market Cap, nggak ada, guys. Ya, jadi di Coin Market Cap itu kalian tuh bisa cari deh segala macam yang kalian pengen di bidang cryptocurrency, bahkan exchange-nya ya. Karena gue juga jujur kalau di Coin Market Cap gue nyari semuanya guys, dari mulai exchange, dari mulai koin, dari mulai lihat harga, gue berpatokan dari sini. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwasanya kalian wajib berhati-hati dengan ya tadi ya aplikasi
dari Cleano IMAX itu guys. Karena ujung-ujungnya ya tradingnya trading sinyal mungkin yang dikasih. Terus juga pasti kalian untung terus menerus. Tapi dibalik itu semua gitu ya, itu nggak real tuh. Maksudnya kayak semuanya serba settingan ya. Ini udah banyak juga yang kayak gini kok guys ya. Sekali lagi di video gue ini gue tidak menyarankan, toh masih banyak juga aplikasi trading yang sudah legal dan resmi. Dan buat kalian membernya, kalau bisa nunjukin legalitasnya selain MSB, boleh bantu di kolom komentar di bawah ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.